Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah, babu ihya'il mawat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Dan kita telah masuk kepada babu ihya'il mawat dalam kitabul buyu. Bab menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah-tanah yang mati. Ihya itu dari kalimat dalam bahasa Arab ahya yuhyi, ihya'an, yang artinya adalah ja'alal haya fi syai'in mayyit. Ahya yuhyi, ihya'an. Artinya apa? Menjadikan kehidupan pada sesuatu yang mati. Kalau ihya'ul mauta berarti menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Adapun ihya'ul mawat maknanya adalah menghidupkan tanah-tanah yang telah mati. Mati di sini maksudnya adalah tanah yang rusak. Tanah yang tidak terurus, tidak terolah, dan belum memiliki pemilik. Baik. Berkata Syekh Sa'di, wahia al-ardul ba'irah allati la yu'lamu laha malik. Ini definisi daripada al-mawat. Al-mawat wahia al-ardul ba'irah. Tanah yang rusak. Yakni tanah yang tidak terolah, tidak tertanami. Allati la yu'lam laha malik, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dan memang belum memiliki pemilik ya. Bukan tidak diketahui dalam artian ada pemiliknya cuma tidak diketahui siapanya, bukan. La yu'lam laha malik artinya betul-betul tanah tersebut adalah tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan. Jadi untuk dinyatakan sebagai al-mawat itu harus terkumpul padanya 2 poin. Poin pertama adalah tanah tersebut adalah tanah yang tidak terolah, tanah yang mati, tanah yang rusak, tanah yang belum tertanami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
tanah tersebut adalah tanah tak bertuan. Dan perkara ini terdapat ijma' di dalamnya akan sahnya kepemilikan atas tanah tak bertuan apabila dilakukan poin-poin yang akan disebutkan oleh mu'allif nanti. Salah satu daripada poin-poin tersebut. Diolah dan dihidupkan. Ada 4 poin disebutkan oleh mu'allif. Telah terjadi ijma' kesepakatan akan hal tersebut. Adapun di dalam hadis Rasul, maka di sana terdapat hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya ardon maitatan fahiya lahu." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Kemudian yang menunjukkan akan poin yang kedua, yakni harus merupakan tanah yang tak bertuan, adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man ammara ardon laisat li ahadin." Man ammara ardon laisat li ahadin. Barang siapa yang memakmurkan tanah yang tak bertuan, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak dengannya. Ya, ini menjadi miliknya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan keberadaan seseorang mengolah tanah, ya, walaupun mungkin hal tersebut tidak serta-merta menjadi miliknya, atau mengolah tanah yang di situ milik negara, diberi izin padanya dan semisalnya, meskipun dia mungkin tidak bisa menikmati hasilnya, akan tetapi dengan terolahnya tanah dan termanfaatkan, ada maslahat padanya, baik kemaslahatan yang diambil oleh manusia maupun binatang melata, maka dia mendapatkan pahala darinya. Ini keutamaan orang-orang yang hobi bercocok tanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya ardon maitatan, falahu fiha ajrun." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pada tanah tersebut ada pahala. Wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu shadaqah. Dan apa yang dimakan oleh binatang-binatang melata yang kecil, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Bersedekah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dimakan oleh ya, burung-burung kecil ataupun binatang-binatang kecil. Hatta sampai pun dimakan rayap misalnya. Al-muhim, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk-makhluk tersebut di bawah tanggungan Allah rizkinya. Ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang merayap di permukaan bumi melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya. Ternyata rizki tersebut Allah Subhanahu wa taala lewatkan kita. Maka kita menjadi perantara sampainya rizki-rizki tersebut kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla.
maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Allah tidak kemudian sia-siakan amalan si hamba tersebut. Bahkan katakanlah seseorang memiliki tanah, kemudian dia menggarapnya. Ya, dia niatnya memang untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya. Akan tetapi kemudian di sana dimakan oleh burung-burung misalnya, padi dan misalnya itu tetap akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kalau seorang yang melakukannya tersebut dengan penuh keikhlasan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang besar padanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan-amalan hamba walaupun sebesar dzarrah. Nah, tentunya ini bukan lagi sebesar dzarrah. Bisa jadi ini adalah amalan yang besar. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi daripada al-ardul maitah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Faman ahyaha bihaitin au hafri bi'rin au ijra'i ma'in ilaiha au man'i ma la tuzra' ma'ah malakaha bi jami'i ma fiha." Barang siapa yang menghidupkan al-mawat, tanah tak bertuan yang belum terolah. Menghidupkannya dengan bagaimana? Bihaitin, dengan dia memagarinya. Au hafri bi'rin, atau dengan dia menggali sumur padanya. Au ijra'i ma'in ilaiha, atau dengan dia mengalirkan air kepada tanah tersebut. Au man'i ma la tuzra' ma'ah, atau dengan dia menghalangi dan menghilangkan segala sesuatu yang tumbuh dari rumput ilalang dan seterusnya yang tidak bisa dimanfaatkan dengannya, dibersihkan. Malakaha bijami'i ma fiha, maka dia menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Tapi di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh memberikan penjelasan bahwasannya sebab untuk tanah bisa termiliki oleh seseorang secara syar'i, ya, dengan cara ihya, dengan cara dia hidupkan tanah tersebut, itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara, 4 cara. Cara yang pertama adalah dengan dia pagari secara berkeliling, ya, dengan tembok. Para ulama memberikan batasan secara detail tembok tersebut berapa tingginya. Yakni tembok yang menutupi sang pemilik dari pandangan orang apabila dia berdiri di dalam tembok tersebut. Tembok berkeliling begini. Ya, kalau dia berdiri di situ di dalamnya, maka orang di luar tidak bisa melihatnya. Berarti paling tidak 2 meter. (1,70 meter) begitu. 1,70 meter. Saudara kita Fikar masih kelihatan. 2 meter. Sudah insya Allah jarang orang lebih 2 meter, itu jarang sekali kalaupun ada. Ini yang pertama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahata ha'itan ala ardin fahiyalahu." Barang siapa yang membuat pagar keliling dengan tembok pada satu tanah, maka itu adalah miliknya. Ini dengan syarat mawat tadi itu. Tanah itu adalah tanah yang tak bertuan dan belum diolah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang kedua adalah au hafri bi'rin. Yani dia menghidupkannya dengan cara menggali sumur padanya. Kemudian sumur tersebut ya dia batasi. Dia beri pembatas. Dan dia beri nama sumur tersebut. Diberi nama, biasanya nama si pembuat sumur. Bi'ru fulan, bi'ru alan, begitu. Apabila dia masih baru dalam pembuatan sumur tersebut dan dalam mendiami tempat tersebut untuk menghidupkan daripada tanah tersebut, maka para ulama memberikan batasan diameter 25 dira'an. 25 dira'an, 25 dira'. 25 hasta. 25 hasta dari masing-masing sisi. Sumur ke sini 25, ke sini 25, ke sini 25, ke sini 25. Ini berarti kalau radiusnya kita katakan radius 50 atau 25 yang benar. 50 ya. Radius 50. Kan kelilingnya ya. Nah, itu dari setiap sisinya. 25 hasta. Apabila sumur tersebut sudah lama misalnya, maka boleh diluaskan menjadi 50 hasta. Ini kalau menghidupkan tanah kaitannya dengan hafru bi'r. Ya, kaitannya dengan hafru bi'r. Menggali sumur. Dan hanya untuk kepentingan minum atau untuk kepentingan menguasai tempat tersebut, maka dibatasi hanya sebatas 50 zira dari masing-masing sisinya tadi. Adapun jika kemudian dipakai untuk mengairi dan yang semisalnya, maka dia boleh mengambil tanah 300 zira dari masing-masing sisinya. 300 zira. Kalau kita konversikan dengan meter, ya, kalau kita konversikan dengan meter, maka 1 zira, ya, zira itu ukuran dari ujung jari sampai siku sini. Ujung jari sampai siku dari orang dewasa. Dan sudah ada ketetapannya untuk hitungan sentimeter, ya. 1 zira itu setara dengan 54 cm. 54 cm. Jadi setengah meter lebih dikit. (54 cm). Jadi cukup luas kalau keperluannya untuk qiraah. Nah,
zira'ah, untuk bercocok tanam. Baik, kemudian cara yang ketiga, yakni dia mengalirkan air kepada tanah yang mati tersebut. Apabila dia telah mengalirkannya, mengolahnya, ya, air mengalir ke arah tersebut dan kemudian terolah olehnya, maka dia menjadi pemiliknya. Kemudian yang keempat adalah man'i ma la tuzra' ma'ah. Ini maknanya adalah dia menghalangi dan menahan dan membersihkan segala sesuatu, alang, ya, ilalang, rumput-rumput yang menutupi daripada tanah tersebut. Kemudian juga membersihkan bebatuan-bebatuannya. Kalau itu bentuknya rawa-rawa, dia menimbunnya, mengeringkannya, sehingga kemudian termanfaatkan tempat tersebut setelahnya. Kalau di situ ada pohon-pohon berduri dan sebagainya, dia babati semua. Sehingga menjadi tempat yang memungkinkan untuk ditinggali. Maka setelah itu, dia berhak untuk memilikinya. Malakaha bijami ma fiha. Dia memilikinya, menguasainya dengan seluruh apa saja yang ada padanya. Illal ma'adin al-zahirah. Kecuali hasil-hasil tambang yang tampak. Di sini dikecualikan perkara-perkara yang tidak kemudian otomatis dikuasai oleh si pemilik dengan cara ihya'ul mawad, yaitu al-ma'adin al-zahirah. Hasil-hasil tambang yang zahir, yang tampak. Maksud daripada hasil-hasil tambang ini adalah minyak tanah, diantaranya milh, garam, kapur, dan semisalnya. Termasuk di dalamnya adalah kalau ada nikel, tembaga, besi, maka dia tidak berhak untuk menguasainya. Ini berdasarkan daripada hadis Thabit bin Sa'id dari bapaknya, dari kakeknya. Annal Abyad Ibn Hammal istaqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milha ma'rib fa'aqta'ahu. Bahwasanya Abyad Ibn Hammal minta bagian dipetakkan kepada Rasulullah SAW milh ma'rib, yakni milh hasil daripada garam di daerah Ma'rib, Yaman sana, tempat kerajaan Sabah dahulu. Di mana garam di situ ya melimpah. Minta kepada Rasulullah SAW supaya dipetakkan untuk dirinya. Maka kemudian beliau memberinya. Fa'aqta'ahu. Ya, diberikan kepada Abyad bin Hammal.
Faqala Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi. Maka Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni waratu hadal milah fil jahiliyah. Sungguh aku pernah mendatangi tempat milah ini, garam ini, pada masa jahiliyah dahulu. Fahuwa bi'ardin laisa fiha ghairu. Milah tersebut berada di satu tempat yang memang tidak ada selainnya. Ya adanya hanya di situ saja. Man arodahu aku tahu. Orang yang mau, maka dia mengambilnya semaunya. Tidak kemudian dihaki dan dimiliki oleh seseorang begitu. Wahuwa mithlul ma'il 'ij bil ard. Yakni keadaan daripada milah tersebut sama seperti mata air 'ij di satu tanah sana, ma'ruf ya. Ya ini setiap orang yang mau datang mengambil bebas, tidak kemudian dimiliki oleh seseorang. Tetapi Rasulullah SAW telah menyatakan demikian kepada Al-Abyad bin Hammad, sudah mengiyakan. Fastaqala Al-Abyad fi qati'atil milah. Maka beliau kemudian minta iqalah. Iqalah sama seperti bab iqalah yang telah lewat ya. Iqalah ini kalau dalam bai', dalam jual beli, seseorang melakukan transaksi jual beli, kemudian setelah deal selesai, kemudian pisah. Transaksi itu telah selesai, pisah. Artinya apa? Tidak memiliki hak untuk dikembalikan. Karena sudah terpisah, sudah tidak ada lagi khiyarul majlis di situ. Ini makna iqalah ya. Sudah tidak lagi ada khiyarul majlis. Kenapa? Karena akad jual beli itu adalah akad lazim. Al-uqud al-lazimah. Ya, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Nah, ternyata setelah sampai di rumah, dia dapati barang yang dia beli tadi sudah ada ternyata. Ya, mungkin waktu itu dia cari-cari nggak ketemu, kemudian dia beli. Setelah sampai di rumah, loh, ternyata di sini ketemu. Nggak butuh lagi dengan barang ini. Ya, dia datang kepada si pemilik toko. Wah, ternyata di rumah sudah ada ini, double jadinya. Bagaimana, boleh tidak dikembalikan? Ya. Si pemilik toko menyatakan barang yang sudah diberi tidak boleh lagi kembali. Itu hak dia. Ya. Secara syar'i boleh dan itu memang sudah haknya. Kenapa? Karena ini adalah uqud lazimah. Ya, bersifat mengikat kedua belah pihak. Kalau sudah berpisah, maka di sana tidak lagi ada khiyar. Khiyar majelisnya selesai. Kecuali kalau ada aib, jadi khiyarul aib. Kalau merasa tertipu, khiyarul ghaban. Kalau ini dan itu, permasalahan khiyar sudah lewat. Ya. Akan tetapi syariat memberikan ya motivasi, ya, memberikan hasungan kepada pihak, ya, kepada pihak yang menjual barang tadi untuk memberikan iqalah kepada orang atau saudaranya yang ternyata memang tidak membutuhkan. Ya. Dia menyatakan, oh ya tidak apa-apa dikembalikan. Toh barangnya juga belum berkurang, tidak ada sedikit pun cacat dan sebagainya. Persis, memang belum diapa-apakan barang tersebut. Dikembalikan uangnya. Kembalikan barang dan kembalikan uang. Ini namanya iqalah. Man aqala musliman atau akhahu musliman aqalahullah yaumal qiyamah min atharatih. Barang siapa yang memberikan iqalah kepada saudaranya dalam barang yang telah dia beli, maka Allah akan memberikan iqalah pada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dia yaumul qiyamah. Jadi iqalah seperti ini. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini juga fastaqalal abyad fi qati'atil milah. Minta iqalahnya. Ya, karena perkara ini tentunya kemudian menjadi satu hukum, nanti satu ketetapan bahwa terkait dengan ma'ad yang zahirah, maka itu menjadi milik umum. Kemudian Abyad mengatakan, qad aqaltuka ya Rasulullah, ala anta ja'alni minni shadaqah. Aku berikan iqalah ya Rasul. Yani aku kembalikan, itu aku serahkan kembali kepada engkau ya Rasul. Engkau yang memutuskan, tetapi aku berharap bahwa walaupun aku tidak mengambil sedikit pun, akan tetapi saya mendapatkan pahala orang yang bersedekah dengan barang tersebut. Anta ja'alni minni shadaqah. Yani itu tadi, iqalah dikembalikan tetapi minta supaya dianggap sebagai sedekah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, huwa minka shadaqah.
itu merupakan sedekah darimu. Wa huwa mithlul ma'il 'ajj man waradahu akhadha. Dan hukumnya daripada milah tersebut sama seperti ma'ul 'ajj, siapa saja yang datang maka dia boleh mengambilnya. Baik. Dan pembahasan ini sama seperti pembahasan yang telah lewat terkait dengan masalah air ya. Terkait dengan masalah air telah lewat pembahasannya ya. Kembali dirujuk lagi, dilihat kembali kapan kemudian boleh untuk menjadi dimiliki, yakni di saat sudah apa istilahnya ada surut-surut yang jelas disebutkan oleh para ulama ya. Bisa diulang kembali pembahasannya. Kapan kemudian al-ma'adin adz-dzahirah itu bisa kemudian dijual belikan, dihak miliki dan sebagainya. Nah, seorang mengeluarkan biaya dan sebagainya untuk mengambilnya dan pada tanah miliknya sendiri dan seterusnya. Al-muhim ada pembahasan di sana. Bisa dirujuk pada jual beli air. Baik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di hadis Ibnu Umar, "Man ahya ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha," rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak bertuan, maka dia lebih berhak dengan tanah tersebut. Dinyatakan dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Asar ini wallahu a'lam bishawab, bukan riwayat daripada Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Akan tetapi dari Aisyah radhiyallahu anha. Lafadznya juga berbeda. Man a'mara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan tanah, yakni menghidupkannya yang tak bertuan, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut. Adapun Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan dari Umar bin Khattab ucapan Umar, "Man ahya ardan maitatan fahiya lahu." Begitu kalimatnya. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Jadi sekali lagi, bukan ucapan Ibnu Umar, tetapi ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Urwah dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Urwah menyatakan setelah menyebutkan asar tersebut, qadha bihi Umar fi khilafati. Qadha bihi Umar fi khilafati. Dan dengan itu Umar menetapkan hukum pada kekhilafahannya. Memutuskan hukum tersebut pada masa kekhalifahannya. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa idza tahajjara mawatan bi an adara haulahu ahjaran au hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha. Nah, sekarang di sini ya saya berbicara tentang keadaan hukum tahajjur dan pelakunya disebut al-muhtajir. Pelakunya disebut al-muhtajir. Tahajjur ini sekedar dia apa istilahnya? Memberi tanda saja pada satu tanah, tetapi tidak sampai pada seperti apa yang telah disebutkan 4 perkara tadi. Tidak sampai pada
membuat pagar, tidak sampai pada hafar bi'r, ya, menggali sumur sampai keluar air, atau sekedar dia memberikan tanda. Ini ada tanah mati, kemudian dia kasih bebatuan begitu berkeliling, ya, satu petak tanah, ya, secara berkeliling dia kasih batu-batuan. Ini namanya tahajjar. Bi an ada rohaulahu ahjaron. Ini maknanya tahajjar. yakni dia meletakkan secara berkeliling bebatuan-bebatuan. Au hafaro bi'ron. Atau dia menggali sumur. Lam yasil ila ma'iha. Tidak sampai keluar airnya. Sudah digali, gali. Tidak keluar airnya. Ini masih dalam tahajjur namanya. Belum Ihya'ul Mawad. Maka dia belum memiliki hak untuk menguasainya. Lam yasil ila ma'iha au uqti'ah, dan uqti'ah nanti masalah lain ya, au uqti'ah ardon. Baik. Masalah yang lain itu masalah iqtita'. Dan kita bahas tentang tahajjur terlebih dahulu. Maka seseorang yang hanya sekedar muhtajir, ya, muhtajir, dia hanya sekedar melakukan tahajjur saja, nata batu, walaupun sudah agak tinggi begitu, dia tidak punya hak terhadap tanah tersebut. Ya, la yusamma milkan, dia bukan pemilik. Dia tidak boleh untuk kemudian menjualnya. Hanya dia lebih berhak terhadap tanah tersebut dibandingkan yang lain. Artinya orang lain tidak boleh menyerobot. Tapi untuk kepemilikan, untuk dia jual dan sebagainya tidak boleh. Dia belum berhak untuk menguasai secara penuh. Dan biasanya nanti diberi batas waktu sama pemerintah, penguasa, ya. Kalau penguasa muslim ya, diberi waktu. Ya, kamu telah menghajar ataupun mentahajur daripada tanah tersebut, tidak apa-apa. Waktu kamu 3 tahun. Selesaikan tahajur kamu sampai kemudian kamu menjadi muhyil mauta. Muhyil mawat. Menjadi orang yang menghidupkan tanah yang mati. Dalam 3 tahun kalau kamu tidak sanggup, nah maka penguasa nanti yang berhak untuk kemudian mengganti orang yang sanggup mengolahnya. Itu kalau penguasa dalam hal ini melihat kemaslahatan bahwa orang ini bukan untuk kemudian ingin menghidupkannya, tetapi hanya sekedar ingin menjadikannya invest misalnya. Ya. Dia terlantarkan tanah tersebut hanya sekedar dia kasih batu, nanti sana kasih batu lagi. Nah, ini penguasa yang kemudian berbicara. Baik. Dan di situ apa yang disebutkan hanya sekedar contoh, ya. Dia menaruh bebatuan ataupun sudah menggali tanah untuk mengairkan istilahnya ya sumur ya maksudnya. Ini belum sampai pada keluarnya air dan sebagainya, ataupun dengan hadis-hadis yang lain. Artinya dengan tanda-tanda yang dia buat. Dalam hal ini maka sekali lagi waliul amr, penguasa, memberikan tenggang waktu kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dia sampaikan di atas mimbar, man ahya ardon maitah fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Wa laisa lil muhtajir haqqun ba'da thalath sinin. Dan tidak ada hak
bagi muhtajir setelah berlalu 3 tahun. Kalau setelah 3 tahun masih juga ditelantarkan, maka penguasa yang berhak bertindak. Orang ingin menghidupkan tanah yang mati, tetapi dia tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki modal untuk kemudian membuat benteng, apa istilahnya itu, tembok mengitarinya, ya, ataupun kemudian mengairkan air kepadanya, tidak memiliki modal. Ya dia baru bisa mungkin menata-nata batu begitu, atau pasir, ya, atau semisalnya sebagai pagar, sebagai tanda bahwa dia dalam hal ini ingin menghidupkan tanah tersebut. Maka dia statusnya muhtajir. Tetapi kalau sampai 3 tahun lewat masih juga terlantar seperti itu, di sana mungkin ada orang-orang yang bisa untuk menghidupkannya. Kemaslahatan yang lebih besar menuntut untuk kemudian dipindah tangankan. Maka penguasa berhak untuk melakukannya. Adapun permasalahan berikutnya, au uqti'a ardon, maka ini permasalahan yang cukup panjang untuk dijelaskan. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.